Bismillahirrahmanirrahim. Babu karahati syurbi. Di sini bab menerangkan makruhnya minum min famil qiribati, dari mulutnya geribo. Geribah itu satu wadah minum yang terbuat dari kulit. Kalau orang-orang zaman dulu itu wadah minumnya kan dari kulit kambing, itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau geribah itu besar. Biasanya kalau di rumah itu terus dicantolkan, digantungkan di tempat penggantungan gitu. Nanti kalau mau nuang itu ditarik, seret, tuangin. Ini. Tapi terbuat dari kulit. Itu orang-orang Pakistan, India itu kadang-kadang juga orang-orang kampung itu masih pakai ini. Karena itu kambing itu dipotong, diambil dagingnya dalamnya, mulutnya masih utuh, terus bagian kaki-kakinya itu dipotong terus ditambal begitu sehingga sampai nggak bisa keluar, utuh kambing itu. Terus bener lehernya itu dikecilkan sampai jadi kecil, jadi kayak mulut botol gitu yang nanti dibuat tuang air itu. Nah, itu kalau ditaruh itu airnya jadi dingin itu ya. Wallahu alam. Wa bayani annahu, dan menerangkan sungguhnya, wa bayani annahu, dan sungguhnya, dan menerangkan sesungguhnya kemakruhannya. Karahatu tanzihin adalah kemakruhan tanzih, la tahrim, tidak untuk mengharamkan. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Sa'id, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihtinasi, dari anil ihtinasil asqiyati, dari merobek apa itu asqiyah. Asqiyah ini sama dengan tadi wadah dari kulit, hanya kalau sikok itu lebih kecil daripada qirbah. Kalau qirbah itu lebih gede, sikok itu kecil. Ya, ini maksudnya ikhtinas, untuk sara, untuk dirobek, afauha, mulutnya, asqiyah, wisroba, dan minum minha, dari asqiyah, muttafaqun alaih. Allah alam apa maksudnya dirobek itu, mungkin supaya mulutnya jadi besar sehingga memudahkan untuk meminumnya. Itu tidak ada. Kalau mau minum ya ngambil, ditaruh di wadah, kemudian minum. Jangan minum itu langsung dikokop dari apa itu sikoknya itu, sehingga nanti akhirnya kalau orang lain minum dari situ akhirnya bekas ludahmu, bekas ya mas. Kemungkinan termasuk adabnya seperti itu, atau adab, atau biar tidak kena corona. Jadi gak nular apa penyakit apanya itu gitu. Jadi biar gelas ambil dari situ, ambil. Dengan seperti ini juga sebetulnya kalau kita samakan ya, wallahu a'lam ya. Bagaimana dengan kendi? Kalau zaman dulu nggak, sekarang juga sudah nggak ada kendi. Kendi itu ya sebaiknya jangan minum itu langsung ngokop di kendi itu, nanti semuanya ngokop di situ. Yang baik itu ditaruh di gelas dulu, baru diminum. Orang itu semuanya kan adab dan indah kan kalau begitu itu. Masa minum semuanya ngokop begitu, itu kayak apa aja. Jadi ya apa itu? Ya ini tidak. Ini kemakruhan tadi sudah disebutkan, ini bukan makruh tahrim, tapi ini adalah makruh tanzih saja. Tidak baik. Yang paling baik nanti yang dipakai gelas, tapi dulu. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusraba, untuk diminum min fis siqai, dari mulutnya. Siqa awil qiribati adalah mulutnya gerbah, yaitu wadah dari kulit. Muttafaqun alaih, wadah air dari mulut. Wa an Ummi Tsabitin, dari Ummi Tsabit, Kabsyah binti Tsabit, yaitu Kabsyah binti Tsabit, ukhti Hasan bin Tsabit, yaitu saudara perempuannya Hasan bin Tsabit radhiyallahu ta'ala anhu wa anha, qalat, berkata Ummu Tsabit, Kabsyah binti Tsabit,
Dakhala telah masuk alaiya kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyariba maka beliau meminum min fi qirbatin dari mulutnya qirbah mu'allaqatin yang digantungkan, minum qaiman dalam keadaan berdiri. Fakumtu maka karena digantung berarti minumnya dengan berdiri. Fakumtu maka aku berdiri ila fiha kepada mulutnya qirbah faqata'tuhu maka aku potong mulut qirbah yang bekas diminum oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disimpan tabarukan. Ini bekas mulutnya baginda Nabi. Rawahu mereka hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa inna ma qata'adha Qabsah binti Thabit memotong mulut qirbah itu hanyalah litahfadhu supaya untuk menjaga maudhi'a fami Rasulillah, tempatnya tutuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatabarraka dan beliau bertabarruk mengambil barokah bingi dengan bekas mulutnya baginda Nabi. Wa tasunahu dan beliau ingin menjaga bekas mulut baginda Nabi itu anil ibtidali dari kurang dihormati. Nanti kadang-kadang kalau dari di situ mungkin ada orang lain ya, atau mungkin qirbahnya nanti sudah usang kemudian dibuang, padahal itu bukan qirbah biasa. Itu adalah qirbah yang pernah bagian mulutnya ujungnya itu pernah dibuat minum oleh baginda Nabi, maka yang buat minum potong dulu, sudah disimpan sendiri biar tidak nanti kalau qirbahnya sudah usang, kalau dibuang akhirnya jadi bekas mulut Nabi tersia-siakan. Dan ini adalah barokah yang sangat-sangat barokah ini bekasnya Nabi itu. Wahada dan hadis ini, wahadal hadis dan hadis ini mahmulun diemperkan ala bayanil jawazi atas menerangkan kebolehannya minum dari qirbah langsung. Tadi ada hadis-hadis yang melarang minum dari qirbah. Sekarang ini ada hadis bagian Nabi sendiri minum dari qirbah. Maka artinya apa? Larangan tadi itu adalah larangan hanya tidak baik, itu makruh tanzih aja. Wal hadisani dan hadis as-sabiqan yang telah terdahulu li bayanil afdal untuk menerangkan yang paling utama itu tidak minum langsung, wal akmali dan paling sempurna. Wallahu a'lam. Sebaiknya itu jangan minum itu langsung dari teko, dari kendi, dari apa itu? Apalah wadah-wadah yang besar yang sebetulnya itu hanya untuk wadah air, bukan untuk diminum langsung dari situ. Itu untuk dituang ke wadah-wadah yang kecil, itulah. Jadi jangan, makanya ada teko atau teko ya namanya. Nah, teko itu besar gitu itu atau ember, minum dari ember itu. Di teko itu bukan untuk minuman sebetulnya. Itu untuk wadah besar yang untuk dituangkan ke minuman kecil-kecil. Demikian juga qirbah tadi sebetulnya begitu. Jadi Nabi itu memberi pelajaran ini yang paling afdol, jangan minum langsung, tapi bukan berarti haram, tidak. Makanya juga baginda Nabi mempraktekkan minum langsung juga, walaupun tidak selalu begitu, tapi untuk libayanil jawaz saja. Babu karahatin nafkhi fis syarab. Di sini bab menerangkan makruhnya meniup di dalam minuman. An Abi Sa'idin dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha beliau melarang anin nafkhi dari meniup fis syarabi dalam minuman. Faqala maka berkata rajulun seorang laki-laki al-qadatu ada kotoran yang masuk aroha yang aku lihat fil ina'i ke wadah. Maka bagaimana? Kan mesti tak tiup gitu biar nyingkir. Maka dengan ahrika dituang aja gitu. Ahrika tuangkan aja, jangan ditiup. Ini ya biasanya kalau mau minum kopi itu ya masih mambang di atas, gimana ini? Kadang-kadang niup. Nah, jangan ditiup, disingkirkan pakai sendok. Singkirkan agak minggir, jangan ditiup. Caranya seperti itu. Atau masukkan aja ke mulut, nggak apa-apa,
Waduh, kalau masih nyangkut di gigi itu ya cara orang kampung. Allah berkata berkata laki-laki itu, ini sungguhnya aku la arwa, tidak merasa seger min nafsin wahidin, kalau hanya minum dengan satu nafas saja. Allah berkata baginda Nabi, fa'abin, maka jauhkanlah al-qadah wadah, idan kalau begitu anfika itu ya rojul kok, anfika dari mulutmu, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi kadang kalau seripit sekali nggak bisa seger, saya haus sekali. Saya pegangnya mak cegluk terus sambil nafas. Ya kalau kamu begitu jangan begitu. Minum gitu, nanti kalau sudah mau bernafas jauhkan. Minum lagi, mau nafas jauhkan. Jauhkan wadahnya, itu jangan bernafas di dalam wadah. Jauhkan wadahnya dari mulutmu dulu. Ambil nafas, minum lagi. Nah, itulah. Gitu aja kok. Wa an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah beliau melarang ayyutanafasa untuk dibuat nafas fil ina'i di dalam wadah ketika minum. Yung fakha atau ditiup fihi di dalam wadah, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Wallahu a'lam ya ini. Ini apa fadilah-fadilahnya begini ini? Ini ada perkara-perkara yang tahu adalah baginda Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin karena meniup ini juga kalau mungkin orang-orang kesehatan itu mungkin kalau orang mempunyai penyakit itu apa itu minum niup seperti itu akhirnya mari masuk ke dalam minuman itu juga tidak boleh, mungkin seperti itu wallahu alam. Atau mungkin juga bagi orang yang menjaga adab atau menjaga ya adab minum dengan teman-temannya, jangan minuman yang mau kamu bagi dengan teman-teman kamu tiupi dulu. Usah timur kamu minum semua teman-teman akhirnya jijik lah mau minum dari dalam minuman itu juga. Itu juga bisa juga kalau dipikir seperti itu. Tapi itu kan hanya pemikiran kita saja, ada sesuatu yang lebih hebat lagi yang tidak kita fahami. Maka apa saja yang dilarang oleh baginda Nabi itu mesti di situ itu ada maksud tertentu. Kalau baginda Nabi yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diberitakan baginda Nabi kepada kita ini bukan ngarang sendiri, enggak. Tapi ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau supaya disampaikan kepada umat ini, supaya umat ini hidupnya baik. Dah saja. Minimalnya sebegini aja. Paling tidak kalau kamu ikut itu baginda Nabi itu menunjukkan bahwa kamu itu takwa. Nah, dah. Bahwa kamu itu ikut baginda Nabi itu saja, itu sudah. Oh, ini orang ini ikut baginda Nabi. Ya kalau di dunia ikut baginda Nabi ya di akhirat nanti ya ikut baginda Nabi. Di dunia nggak mau ikut ya di akhirat nggak bisa ikut. Orang itu ikut atau nggak ikut ya di sini. Apa kamu di sini nggak ikut baginda Nabi ketika di akhirat mau ikut? Ya nggak kenal kan. Tapi kalau kamu di sini memang sudah ikut baginda Nabi ya di akhirat nanti ikut. Di sini kamu itu bertauhid, di akhirat ya bertauhid. Di sini kamu itu orang takwa, ya di akhirat kumpul sama orang takwa. Di sini itu kamu itu kumpul dan ikut sama orang-orang soleh, ya di akhirat kumpul dan ikut sama orang-orang soleh, gitu aja. Sebetulnya amalan agama itu ya ikut itu saja. Banyak yang dibuat oleh para sahabat itu hanya ikut baginda Nabi begitu. Agamanya para sahabat begitu, ikut baginda Nabi gitu aja. Walaupun tidak faham. Maka Abdullah bin Umar itu kadang-kadang memutar-mutarkan. Di satu tempat pernah memutar-mutarkan kendaraannya. Ditanya, kenapa kamu putar-putarkan sini? Dulu Nabi mutar-mutarkan di sini. Tidur di bawah pohon di luarnya Madinah itu. Abdullah bin Umar, kenapa engkau berbuat seperti itu? Dulu baginda Nabi pernah tidur di sini. Maka Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad,
Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, aku ini tahu bahwa kamu ini adalah batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Seumpama aku tidak melihat bagaimana Nabi menciummu, aku nggak akan bakal mencium kamu yang batu kayak begini. Jadi ya ikut apa ya nggak ngerti, pokoknya ikut Nabi itu aja. Itu yang Nabi. Ini nggak usah, sebetulnya yang paling baik itu ikut bagian Nabi itu nggak usah detail. Ini fadilahnya begini, ini fadilahnya begini karena begini. Sekarang katakan bahwa khinzir itu adalah haram. Semua umat Islam tidak boleh makan khinzir. Itu. Ya sebagian apa itu dokter-dokter Islam mereka mengatakan karena ini ada penyakitnya begini. Bukan haramnya itu bukan karena ada penyakitnya, ada ini enggak, bukan karena itu. Ya karena enggak boleh sama Gusti Allah itulah. Paham toh? Ya, seperti hanya makan manusia kan ya enggak boleh toh. Walaupun manusia semua enggak ada penyakitnya itu kan enggak boleh juga kan? Ya enggak boleh ya enggak boleh ya sudah. Ini namanya taat itu. Nanti kalau orang mengatakan ini karena ada penyakitnya, banyak uletnya, banyak begini. Dan nanti kalau ada khinzir yang bersih dari penyakit, babi yang bersih dari penyakit, udah bersih semuanya, berarti jadi halal. Nah, makanya permasalahannya itu bukan masalah apa itu ada penyakit, nggak ada penyakit, kamu takwa apa enggak? Itulah taat kepada Allah apa enggak taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah atau enggak taat kepada Rasulullah, itu saja. Adapun kalau nah berarti nggak boleh orang memikir, bukan nggak boleh. Itu diantara hikmahnya seperti itu biar kita ini tambah kenceng, biar tambah seneng melakukan apa itu taat, melakukan taat kepada mengamalkan sunnah atau mengamalkan perintah Allah, ben tambah seneng, itu saja. Kayak seperti orang itu diperintah untuk sholat, namanya diperintah untuk sholat. Kenapa sholat dengklak itu kenapa itu? Nah, berdiri, duduk, sujud, jungkel, berdiri, kenapa itu? Ya taat seperti itu. Kemudian ada orang mengatakan orang yang sholat ternyata jadi sehat. Ya itu ya kita biar tambah seneng gitu saja. Tapi bukan berarti karena untuk olahraga sholat itu. Nah, itu jadinya kalau kamu niatnya olahraga ya nggak dapat pahala, malahan kamu bukan sholat, itu olahraga. Sholat itu mengikuti perintahnya Allah. Mengikuti perintahnya Allah. Seperti puasa itu juga ada fadilah juga, puasa bahkan dari bagian Nabi sendiri puasa itu akan mendatangkan kesehatan. Tapi bukan berarti kalau terus akhirnya aku sudah sehat aku nggak perlu puasa loh, nggak begitu. Puasa itu adalah perintah Allah, puasa Ramadan itu juga perintah Allah, atau puasa sunnah itu juga perintah tetapi tidak perintah wajib itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.